dari segalanya. Puji, sudah bisa tadi nama Yesus, dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, oh, Kau segalanya, Kau dambaan hati kami. Oh, di hati inilah rumah-Mu, di hati
serahkan hidup ini untuk di hati inilah rumahmu. Itu dimanapun kan berada, senantiasa kau pun dimanapun, dimanapun kan berada, senantiasa kau pun dimanapun, dimanapun kan berada, senantiasa kau pun ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Engkau mengajari kami, menuntun kami Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami sepenuhnya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. 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 Baik, puji Tuhan, sudah semua? Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Matian mau sharing? Enggak. Baik. Puji Tuhan ya. Mari kita mulai. Oke. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia adalah Tuhan itu sendiri. Hal ini tak terbantahkan. Yohanes adalah seseorang yang dipakai oleh Roh Kudus. Dia tidak dapat merepresentasikan Tuhan dan tidak mungkin baginya untuk merepresentasikan Tuhan. Ya. Jadi ini masalah pekerjaan Tuhan ya. Ini bukan masalah betapa hebatnya tampilan luar gitu ya. Jadi makanya dikatakan Yohanes tak bisa merepresentasikan Tuhan. Ya. Tetapi saudara,
manusia itu selalu melihat apa yang di luar gitu, apa yang tampilan di luar gitu, apa yang dikerjakan dia. Jadi begitu melihat pekerjaannya spektakuler gitu, wah dia lebih tinggi gitu. Padahal dari sisi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Pikiran Kristus justru tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan gitu. Itu pikiran Kristus kan. Nah, itu bedanya ya. Nah, jika dia ingin melakukannya, Roh Kudus tidak akan mengizinkannya. Gitu ya. Karena dia tidak mampu melakukan pekerjaan yang hendak dilakukan Tuhan itu sendiri. Ya. Mungkin ada banyak dalam dirinya yang merupakan kehendak manusia, atau ada sesuatu yang menyimpang dalam keadaan apapun. Tidak mungkin dia dapat secara langsung merepresentasikan Tuhan. Kesalahan dan kebodohannya hanya merepresentasikan dirinya sendiri. Tetapi pekerjaannya merepresentasikan Roh Kudus. Namun, engkau tidak dapat mengatakan bahwa seluruh dirinya merepresentasikan Tuhan. Gitu ya. Dapatkah kesalahan dan kekeliruannya dianggap merepresentasikan Tuhan juga? Melakukan kekeliruan ketika merepresentasikan manusia adalah lumrah. Tetapi jika orang menyimpang tak kalah merepresentasikan Tuhan, bukankah itu mempermalukan Tuhan? Ya. Bukankah itu penghujatan terhadap Roh Kudus? Roh Kudus tidak akan semudah itu membiarkan manusia berdiri di tempatnya Tuhan. Bahkan sekalipun dia ditinggikan oleh orang lain. Gitu ya. Jika dia bukan Tuhan, dia tak akan mampu berdiri teguh pada akhirnya. Ya. Roh Kudus tidak akan mengizinkan manusia merepresentasikan Tuhan sesuai keinginannya, keinginan manusia itu ya. Sebagai contoh, Roh Kuduslah yang memberikan kesaksian tentang Yohanes. Dan Roh Kudus jugalah yang menyatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang yang membuka jalan bagi Yesus. Tetapi pekerjaan yang dilakukan dalam dirinya oleh Roh Kudus itu terbatas. Gitu. Satu-satunya yang diminta dari Yohanes adalah menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Mempersiapkan jalan baginya. Artinya Roh Kudus hanya menopang pekerjaannya dalam membuka jalan dan mengizinkannya hanya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ingat saudara, topik yang sedang kita bicarakan ini adalah misteri inkarnasi. Dari mana kita tahu inkarnasi Tuhan itu sendiri? Inkarnasi yang aslinya itu bagaimana? Gitu ya. Dia tidak diizinkan melakukan pekerjaan yang lain. Yohanes merepresentasikan Elia dan dia merepresentasikan nabi yang membuka jalan. Ya. Roh Kudus menopangnya dalam hal ini. Sejauh apa yang dikerjakannya itu membuka jalan, gitu. Roh Kudus pun menopangnya. Namun jika dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri dan berkata bahwa dia telah datang untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan, Roh Kudus harus mendisiplinkan dirinya. Gitu ya. Gak bisa sembarang itu. Ya. Sehebat apapun pekerjaan Yohanes dan sekalipun pekerjaannya ditopang Roh Kudus, pekerjaannya itu bukannya tanpa batas. Memang benar bahwa Roh Kudus sungguh menopang pekerjaannya, tetapi kuasa yang diberikan kepadanya pada saat itu terbatas, hanya pada pekerjaannya membuka jalan. Berbeda ketika firman Tuhan dinyatakan kepada Yesus, gitu kan. Beda sekali. Dia langsung merepresentasikan Tuhan itu sendiri. Mana yang diucapkan gitu. Kok bisa? Ya bisa.
Namun roh yang di dalam Kristus itu selalu Bapakku lebih besar daripada aku. Bahkan dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Gitu ya. Itu dari situlah sebetulnya kita mengenali Tuhan itu sendiri. Ya, dari bagaimana dia mengosongkan dirinya sendiri. Itu spiritnya. Gitu ya. Baik. Dia tidak dapat sama sekali melakukan pekerjaan yang lain karena dia hanyalah Yohanes yang membuka jalan dan bukan Yesus. Jadi kesaksian Roh Kudus sangat penting. Tetapi pekerjaan yang Roh Kudus izinkan untuk manusia lakukan bahkan lebih penting lagi. Bukankah Yohanes telah menerima kesaksian yang luar biasa pada waktu itu? Bukankah pekerjaannya juga hebat? Namun pekerjaan yang dia lakukan tidak dapat melampaui pekerjaan Yesus. Di situ kita bisa melihat perbedaannya ya. Karena dia tidak lebih dari seorang manusia yang dipakai oleh Roh Kudus. Dan dia tidak dapat secara langsung merepresentasikan Tuhan. Jadi pekerjaan yang dia lakukan terbatas. Gitu. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan membuka jalan, Roh Kudus tidak lagi menopang kesaksiannya. Tidak ada lagi pekerjaan baru mengikutinya. Dan dia pun pergi pada saat pekerjaan Tuhan itu sendiri dimulai. Nah, nanti kita akan mengerti sendiri kenapa kita sekarang itu bisa mengatakan, kenapa saya punya pengertian gitu. Ketika saya pernah mengatakan kepada orang, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Hidup saya ini bukan saya sendiri lagi. Itu kan firman kan. Nah, itu terjadi dan orang bisa merasakan kehadiran Tuhan siapapun dia pada saat dia percaya. Atau misalnya dia begini saja, sudah agak tertegun saja gitu. Tetapi ketika dia dengan iman memandang kepada Tuhan, maka saat itu dia bisa merasakan Tuhan. Disitulah kita ketika orang melihat kita, karena memang Tuhan sudah datang kedua kali, disitulah ketika kita ucapkan firman, dia berinkarnasi di dalam daging gitu. Tapi dia menyembunyikan diri. Nah, ketika sampai tingkat tertentu, kita itu merindukan Tuhan dan kita sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita gitu kan. Mengundang dia, bahkan kita makan dia, kita menerapkan firman-Nya. Disitulah tanpa sadar Tuhan menampakkan diri kepada kita, juga kepada orang lain gitu, yang melihat kita, yang mendengarkan kita. Tetapi kita, karena kita memiliki Roh Kristus itu sendiri, itulah kita mengenalinya kan. Disitulah kita itu tidak akan mau ditipu oleh iblis gitu. Tentu kita tidak akan mau supaya orang memuji kita gitu. Itu pikiran iblis, itu pikiran antikristus gitu. Nah, disinilah nanti saudara. Nah, kalau ini kan misteri inkarnasi yang pertama saudara. Ya kan, gak bisa. Makanya tidak bisa dia melakukan seperti itu. Tidak bisa Yohanes, sekalipun hebat sekali pekerjaannya. Tuhan tidak sembarang menampakkan dirinya. Makanya banyak orang yang kalau saudara kita perhatikan bagaimana ya,
Ada banyak juga orang-orang yang akulah dia, menyatakan akulah Mesias, katanya kayak gitu kan. Tuhan katakan nggak seperti itu jalannya. Tuhan Yesus mengatakan itu penyesat, jangan dengarkan dia, akan tampil nanti Kristus palsu katanya. Dari mana kamu lihat? Dari mana kamu tahu? Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan sekarang ini saudara, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan itu mengajari kita langsung saudara. Karena kan memang kerinduan dia itu kan bahwa setiap orang harus memandang dia gitu. Setiap orang harus makan bersama dengan dia. Kan sudah diadakan perjamuan kawin anak domba gitu. Nah, saudara mesti lihat perkembangannya ya. Nah, ini diceritakan di awal gitu. Diceritakan dulu ini yang awal gitu. Supaya nanti kita mengerti berikutnya. Tapi kan pada kenyataannya ketika saudara mendengarkan gitu, berkali-kali gitu ya. Ketika kita mendengarkan bagaimana pengertian tentang Wahyu pasal 12 itu kan sesuatu yang apa ya? Itu kan di luar pemikiran kita selama ini. Kok pengertiannya seperti itu gitu, tentang anak laki-laki itu. Tentu di masa lampau kita nggak berani mengucapkan itu. Saya nggak berani mengucapkan itu. Pasti akan bertengkar gitu. Kalah nggak mungkin kayak gitu kan. Tetapi sekarang ketika kita mulai setiap hari melihat bagaimana kita ditaklukkan oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita mulai percaya kalau Tuhan itu sudah datang. Kan itu pintu masuknya saudara. Yang tanpa kita sadari, kita sudah memasuki duluan, baru kita mendengarkan firman-Nya. Lalu kita semakin mengerti, saudara. Oh, gitu ya. Jadi bukan hanya saya sendiri. Tapi ketika saudara mendengarkan kebenaran-kebenaran ini, saudara pun mulai merasakan dampak daripada firman yang kita dengarkan. Bahkan kita boleh melihat di dalam anak-anak kecil juga kan. Padahal harusnya firman ini sangat tinggi sekali. Tapi anak-anak kita boleh terlibat di dalamnya, boleh mengalaminya. Saudara boleh mendengarkan bagaimana Tuhan menyempatkan diri untuk mengunjungi anak-anak kita juga. Tentu kita tidak menyadari bagaimana caranya kan. Tentu kita tidak perlu terlalu pusing bagaimana caranya Tuhan mengunjungi mereka, menampakkan diri kepada mereka. Tapi faktanya kita boleh melihat dan merasakan bagaimana benar anak-anak kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, di situ ada hal lain lagi yang kita boleh mengerti dari betapa nyatanya Tuhan itu. Itu kan? Kalau kita dengar mungkin ini, kalau kita awal sebelum kita mengalami hal-hal yang kemarin, mungkin kita akan melihat, oh, lalu siapa nanti yang akan menyatakan? Tentu kan akan sulit, saudara. Kalau kita lihat perbedaan antara Yohanes dan Yesus saja, saudara. Ya kan? Yohanes yang sehebat itu. Tapi Tuhan mengatakan yang terkecil dari kerajaan sorga lebih besar daripada dia. Siapa yang terkecil dari kerajaan sorga ini? Gitu kan? Dia tidak dapat, tentu Roh Kudus tidak akan mengizinkannya katanya. Disitulah kita melihat bagaimana prosedurnya dengan jelas. Disitulah kita melihat kedaulatan Tuhan. Ternyata tidak bisa sembarang. Tentu kalau apa yang saya ucapkan itu tidak ditopang oleh Roh Kudus gitu. Kalau sudah dengarkan gitu ya. Di awal kalau sudah perhatikan gitu kan.
Kalau Tuhan benar tidak menopang, tentu Tuhan tidak mengizinkan saya mengucapkannya. Apakah iblis bisa melampaui kedaulatan Tuhan? Tidak bisa dia. Apakah iblis bisa, si jahat bisa menipu sehalus itu gitu? Tentu nggak bisa kan? Tentu tidak akan diizinkan oleh Roh Kudus gitu. Ketika misalnya saya mengatakan jangan takut Parlin, ya kan? Kalau misalnya saya terus percaya kepada pemahaman saya yang lama, enggak mungkin. Enggak mungkin saya bisa menyatakan itu, merepresentasikan itu. Saya lebih tepatnya pemberontak atau apa? Ya kan? Padahal nampaknya kan itu kan kerendahan hati kan kalau dari sisi manusia. Siapalah kita ini? Siapalah Parlin ini gitu kan? Apalagi ketika melihat diri saya. Kan gitu kan? Tetapi kalau tidak ada orang yang mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah datang, siapa yang akan menyatakan kedatangan Tuhan itu? Kalau seseorang itu tidak mengalami lebih dahulu arti kedatangan Tuhan itu, siapa yang berani menyampaikan kalau Tuhan itu sudah datang? Siapa? Kalau saya tidak mengalami bagaimana arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, apakah saya berani menyatakannya? Apakah saya punya iman untuk mengucapkannya? Nah, gitu ya, dari situ kita belajar pelan-pelan gitu. Bagaimana, apa bedanya sih kita ini sekarang mendengarkan firman Tuhan zaman sekarang dengan di zaman yang kemarin gitu. Apa bedanya iman kita sekarang? Apa artinya keselamatan yang sedang kita bicarakan sekarang dengan keselamatan yang kita bicarakan dulu? Dulu kan kita bicarakan keselamatan juga. Apa bedanya dengan keselamatan yang sekarang? Dulu orang berbicara, kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan gitu kan. Orang masih percaya itu sampai dengan hari ini. Tetapi apakah mereka benar-benar mengalami apa arti keselamatan itu sendiri? Tentu tidak. Karena mereka tetap tinggal dalam dosa-dosa mereka. Ketika kita misalnya membicarakan hamba-hamba Tuhan hebat gitu. Ya kan? Bagaimana ketika mereka mulai sadar gitu. Mungkin kita ambil contoh Benny Hinn gitu. Ketika dalam pengakuannya, ketika dia harus bercerai dengan istrinya, ya kan? Siapa lagi yang mau kita bicarakan lagi? Kita ambil contoh. Padahal mungkin menurut manusia karena perbuatan-perbuatan yang besar yang dia lakukan gitu, gak mungkin dia masih bisa seperti itu. Lalu kalau dia seperti itu, bagaimana dengan jemaat? Nah, disitulah perbedaan antara kedatangan Tuhan yang kedua kali, percaya kepada Tuhan itu sendiri, dengan sekedar percaya kepada agama. Nanti suatu saat kita itu akan disadarkan kalau ternyata Kristen, Hindu, Buddha, Muslim itu ternyata sama dikategorikan sebagai satu agama. Akhir hidup mereka berbeda. Ketika mereka mati, nanti mereka itu pergi ke tempat di mana ada kelompok-kelompok itu. Sampai lama sekali kehidupan. Ada bedanya dengan pengikut Tuhan itu sendiri yang sekarang ini. Berbeda saudara. Nah, saudara akan lihat. Nah, justru di pengikut Tuhan itu sendiri itu ada dua bagian gitu. Ada umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan ada pelaku pelayanan.
ternyata pelaku pelayanan itu nggak bisa disebut, itu bukan di dalam agama tadi. Nanti di situ akan secara perlahan saudara, kita itu akan diajarin pelan-pelan gitu. Gitu ya. Kalau di yang pertama dulu kalau saudara ingat ya, ada namanya juga anak sulung. Ya, anak-anak sulung, nggak pilihan. Gitu ya. Tapi ada para pelaku pelayanan. Nah, mari kita coba lanjutkan. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan membuka jalan, Roh Kudus tidak lagi menopang kesaksiannya. Tidak ada lagi pekerjaan baru mengikutinya. Dan dia pun pergi pada saat pekerjaan Tuhan itu sendiri dimulai. Tapi saudara, karena kalau saudara perhatikan, akhir daripada hidup Yohanes itu boleh dikatakan sangat menyedihkan gitu. Bukan karena dia itu mati dibunuh, dipenggal, bukan. Tapi karena pada saat itu saudara, dia meragukan gitu. Tuhan itu sendiri. Kenapa orang yang aku buka jalan bagi dia, kenapa kok rasanya dia tidak menguatkan aku ketika ada di penjara gitu. Engkaukah yang kami tunggu itu? Saudara bisa mungkin membayangkan di mana, apa yang menjadi kesalahannya? Kenapa sampai punya pemikiran seperti itu? Padahal jelas-jelas ketika Yesus itu datang, ketika dia mau dibaptis itu kan dia melihat Roh Kudus turun dan tiba-tiba dia bernubuat tentang Yesus itu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak berani. Tetapi kenapa dia bisa meragukannya? Di situ saudara, disitulah perbedaan antara manusia yang lama dengan manusia yang baru. Di situ bedanya saudara. Makanya tepat dikatakan kalau Yesus itu tidak ada, harusnya tidak perlu dibuat silsilah kemanusiaannya. Karena memang tepat saudara, dia kan bukan anak Yusuf. Sementara Yohanes itu benar dia tidak disebutkan seperti kelahiran daripada Yesus. Ya. Mari kita lanjutkan. Ada orang-orang yang dirasuki roh jahat dan berteriak dengan lantang, "Aku adalah Tuhan." Namun pada akhirnya mereka tersingkap karena mereka salah dalam apa yang mereka representasikan. Mereka merepresentasikan iblis dan Roh Kudus tidak mau memberikan mereka perhatian. Setinggi apapun engkau meninggikan dirimu sendiri atau sekeras apapun engkau berteriak, engkau tetaplah makhluk ciptaan dan milik iblis. Aku tidak pernah berteriak, "Aku adalah Tuhan." Aku adalah anak Tuhan yang terkasih. Namun pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Perlukah aku berteriak? Ini bedanya saudara. Jadi benar dia yang mengatakan. Ini yang mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa ini saudara. Yang disebut orang itu sesat. Yang perempuan itu saudara.
Jadi dari perkataannya itu saudara, kita itu bisa mengenali saudara. Tadi katakan, apa aku pernah berteriak kalau aku adalah Tuhan itu sendiri? Aku adalah, yang dikatakan tadi, apa itu? Aku adalah Tuhan, aku adalah anak Tuhan yang terkasih. Pernahkah aku menyatakan seperti itu? Perlukah aku berteriak? Nah, namun pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Perlukah aku berteriak? Tidak perlu peninggian seperti itu. Tuhan melakukan pekerjaannya sendiri dan tidak membutuhkan manusia untuk memberikan kepadanya status atau memberinya gelar kehormatan. Pekerjaannya merepresentasikan identitas dan statusnya. Gitu ya. Jadi sama saudara, Yesus juga justru menurutmu siapakah aku ini? Ketika mereka menyatakan engkau adalah anak Allah, yang maha tinggi gitu kan. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Gitu kan. Itu langsung kan Tuhan mengatakan jangan menyebarkannya, jangan mengucapkannya sembarangan. Yang penting kamu sudah tahu, sudah. Ingat, Bapakku lah yang memberikan kesaksian itu, bukan kamu. Itu kepada Petrus itu ya. Nah, lihat. Jadi dari situ kita melihat bagaimana, apalagi ketika kita bicara sekarang mengenai bagaimana dia itu sangat tersembunyi gitu. Ketika rasanya kita itu benar-benar seperti merasakan Tuhan, lalu kita mulai merasakan seperti dia tidak ada gitu. Kita nggak merasakan peristiwa-peristiwa adikodrati seperti dulu, saudara. Enggak. Tetapi walaupun kita tidak mengalami itu, kehadiran yang kita rasakan saat ini sungguh lebih kuat daripada hal-hal supranatural itu, saudara. Ya. Disinilah kita bisa melihat bagaimana iblis itu tidak bisa mengganggu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau di masa yang lampau, itu sangat mudah sekali, saudara. Makanya kan kelihatan si orang yang tadinya nampaknya kita lihat seperti dipenuhi Roh Kudus, tapi berikutnya kita akan lihat bagaimana orang itu menjadi arogan. Apakah itu Kristus? Tidak. Dari situlah kelihatan pekerjaannya itu iblis atau Roh Kudus gitu. Kita diajari secara perlahan, saudara. Jadi sekarang ketika kita mendengarkan firman ini, saudara, ketika kita mendengarkan setiap hari Tuhan bicara, ketika kita semakin mendekat, maka sudah pasti, saudara, sudah pasti kita itu akan bisa masuk ke dalamnya. Tetapi dia tidak mengizinkan kita masuk lebih dalam, bukan karena apa-apa, tapi karena dia belum menaklukkan, belum selesai dia menaklukkan iblis yang dalam kita, yang selama ini menipu kita. Makanya saudara, dia dengan sabar menuntun kita, mengajari kita. Dia harus mengucapkan firman yang keras bagi kita. Dia harus menghajar kita setiap hari dengan firman-Nya. Kita lanjut ya. Sebelum pembaptisannya, bukankah Yesus adalah Tuhan itu sendiri? Bukankah dia adalah daging inkarnasi Tuhan? Tentu tidak dapat dikatakan bahwa hanya setelah menerima kesaksian, barulah dia menjadi anak tunggal Tuhan, bukan? Jauh sebelum dia memulai pekerjaannya, bukankah sudah ada seorang manusia bernama Yesus? Ada. Engkau tidak mampu memunculkan jalan yang baru ataupun merepresentasikan
Roh Kudus. Engkau tidak dapat mengungkapkan pekerjaan roh ataupun perkataan yang diucapkannya. Engkau tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Dan pekerjaan roh tidaklah mampu engkau lakukan. Hikmat, keajaiban, dan tak terselaminya Tuhan, serta keseluruhan watak Tuhan yang dengannya Tuhan menghajar manusia, semuanya ini di luar kemampuanmu untuk mengungkapkannya. Kalau kita lihat bagaimana saudara cara Tuhan bekerja di antara kita gitu sekarang ini. Setelah berapa tahun kita mengikuti Tuhan itu sendiri. Kan rasanya kan iblis itu berusaha ingin mengacaukannya gitu. Tapi lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu menang atau di atas segala. Ketika kita mulai semakin merendahkan diri kita, ketika kita mulai mau menerima perkataan-perkataan yang baru, ketika kita mau menundukkan pikiran kita, lihat prosedurnya yang Tuhan kerjakan di antara kita. Perhatikan. Bagaimana dengan berbagai macam cara, berulang kali saudara, Tuhan menyegarkan kita. Saudara. Tentu bukan sekedar menyegarkan kita dengan kita merasakan hadirat Tuhan. Seperti yang saya katakan dulu. Tuhan, buatlah aku merasakan Engkau. Lalu saya merasakan pundak saya dipanggung di belakang. Saya mungkin mengalami mungkin mimpi atau apa gitu. Tetapi yang kita alami sekarang jauh lebih besar daripada itu. Kehadirannya begitu lembut, kita rasakan dalam setiap aspek hidup kita. Keseharian kita itu merasakan keindahan Tuhan. Kemanapun kita pergi, sepertinya Tuhan itu selalu baru setiap hari. Lihat ya bedanya ketika kita membicarakan ini, lalu apa yang kita alami sekarang? Di jalan mana kita? Apakah kita sedang mundur ke belakang ketika kita membicarakan ini? Tidak. Kenapa sekarang baru kita boleh mendengarkan pengajaran ini pelan-pelan? Itulah misteri pekerjaan Tuhan, saudara. Iya, saya tidak rancang-rancang, saudara. Saya tidak berusaha belajar gitu ya. Oh gini, lalu menghubung-hubungkannya dengan isi Alkitab itu. Tidak kan? Kalau mungkin saya dulu itu seorang yang belajar teologi ya, mungkin ikut dengan mereka yang sekolah teologi yang membahas ini, mungkin membahas bahasa asli. Mungkin sulit Tuhan memakai saya. Iya, sulit. Karena tidak akan mudah menerima perkataan-perkataan yang baru, saudara. Akan mudah. Selalu akan menentang. Nggak bisa dengan dengan gamblang gitu. Dari situlah kita tahu, saudara, betapa merugikannya orang yang belajar tentang ilmu Tuhan itu, saudara. Yang mereka sebut teologi itu, saudara. Jadi ada spirit di baliknya, saudara. Gitu ya. Oleh karena itu tidak ada gunanya berusaha untuk menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Engkau hanya akan memiliki nama dan bukan substansi. Tuhan itu sendiri telah datang, tetapi tidak seorang pun mengenalinya. Tetapi dia melanjutkan pekerjaannya dan melakukannya sebagai representasi Roh Kudus. Inilah yang kita lihat, saudara. Jadi kalau kita membicarakan tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri di antara kita, saudara,
Sekarang kita melihat, kita mulai menjelaskan itu. Itu perlu bagi kita di masa sekarang. Untuk apa, saudara? Untuk meyakinkan kita. Untuk kita bisa berjalan terus. Karena kalau tidak ada ini, saudara, kita tidak akan punya keberanian, saudara, menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Kita nggak punya iman. Karena kita nggak punya pengalaman. Itu maksudnya ya. Di satu sisi, benar Tuhan pakai kita. Karena kan dia berinkarnasi dalam daging. Gitu. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu lihat di yang lain. Gitu. Kalau mereka pertama kali, saudara, mereka benar-benar, saudara, mengalami firman Tuhan sendiri. Mereka takjub sekali, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang? Bagaimana orang itu bisa menyatakan dirinya kepada kita? Sulit kan? Kapan kedatangan Tuhan itu akan sampai kemana-mana? Tidak akan sampai. Lalu, kalau kita hanya berfokus pada manusianya, kepada siapa dia menyatakan dirinya, sampai kapan, saudara? Gitu kan? Tetapi, kalau tidak ada orang yang berani, entah siapapun di antara manusia itu. Dari mana saudara saya tahu kalau Tuhan pilih saya? Mana bisa saya tahu, saudara? Kalau dia secara diam-diam tidak menyatakan pengalaman itu di dalam diri saya. Saya kan jadi tahu cara memasukinya. Tetapi saudara, Tuhan ingatkan dengan seperti ini, saudara. Ini katakan, gak ada gunanya. Tidak. Oleh karena itu, tidak ada gunanya berusaha untuk menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Gak ada gunanya. Itu ada tujuannya, saudara. Supaya nanti, saudara, dia yang asli itu akan menyatakan dirinya. Gak melalui orang lain, melalui pengalaman kita loh. Itu yang saya sebut berkat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang mengenalinya. Jadi itu untuk membatasi diri kita, saudara. Supaya kita tidak kemasukan roh yang membuat iblis itu tersesat. Kan tadinya kan dia itu kan anak Allah, ya kan? Tadinya kan dia keluarga Allah, kan si jahat itu kan. Ketika dia itu kan hampir sama katanya dengan Yesus itu sendiri. Sampai ada kecurangan di dalam dia gitu loh. Karena dia hendak menyamai gitu. Dia tidak tahu, saudara, pikiran dari mana itu. Tetapi walaupun sudah sedemikian, justru itu dipakai oleh Tuhan. Dia dibuat Tuhan menjadi kontras. Kalau tidak ada itu, tentu pengenalan kita akan Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak akan ketahuan. Kita tidak akan ngerti kalau tidak ada perbandingan itu, saudara. Sama seperti itu, saudara, kita mengenali Tuhan itu sendiri di dalam diri kita. Bagaimana kita mengenali apakah itu Tuhan itu sendiri yang sudah datang kedua kali? Dari kontras itulah yang di dalam diri kita itu. Namun kita bisa mengetahui kontras itu kan dari firman Tuhan yang kita dengarkan sekarang. Mana ada dulu, mana ada itu di dalam Alkitab. Tentang kontras itu, saudara. Justru dari situ kita bisa melihat dengan jelas. Disitulah dikatakan iblis itu disingkapkan. Karena kan selama ini kan dia yang sudah, makanya dikatakan manusia itu miliknya iblis.
Tentu orang yang merasa dirinya, oh saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentu mereka akan menolak kebenaran ini. Apalagi kalau dia sudah punya nama besar, dia punya banyak pengikut gitu. Dia sendiri tersesat, apalagi para pengikutnya. Iya, orang itu sendiri pun tidak sadar kalau memang dia itu sudah justru merepresentasikan iblis itu sendiri. Iya. Tapi dia pakai topeng. Tentu topeng yang dipakai itu untuk menutupi keseraman mukanya kan. Dibuatlah pakai jubah panjang, pakai kata-kata yang lembut gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Dia akan menolong kalian semua. Padahal aslinya dia sangat kejam. Dia tidak pernah memperhatikan bagaimana kehidupan jemaatnya gitu. Dia tidak peduli dengan bagaimana mengenal Tuhan. Dia telah kompromi. Kan itu ya kan yang kita lihat kan. Bukankah begitu? Tetapi orang mau saja tertipu. Karena pasti orang itu pun tidak mencari kebenaran. Iya. Mereka tidak pernah datang kepada Tuhan itu sendiri. Mereka datang kepada manusia. Disitulah orang buta menuntun orang buta. Itu yang sedang terjadi. Tapi apakah itu akan berhenti sampai situ? Tentu tidak, saudara. Dengan Tuhan memilih orang-orang ini, saudara. Dengan Tuhan memilih saudara. Dia mulai menegaskan kepada saudara bagaimana cara dia memilih saudara kan. Kalau saudara mendengarkan saya mengatakan kepada saudara bagaimana Tuhan memilih saya gitu. Tentu saudara pun akan saudara. Tentu saudara pun akan mulai memikirkan gitu ya. Benarkah Tuhan juga memilih saya? Gitu, memilih saudara maksudnya. Kalau Bapak itu mengatakan seperti itu, kan dengar gamblang saya bicara kepada saudara. Saya cerita tentang bagaimana saya dulu, saya ceritakan gitu kan. Kan tentu saudara itu untuk meneguhkan hati saya sendiri juga. Tetapi cara dia itu menjelaskan kepada saya, itu benar-benar saudara, itu di luar akal saya. Iya, di luar, gak pernah saya pikirkan begitu. Lalu saya mengatakan, oh ternyata begitu ya. Oh ternyata begitu ya. Tapi setelah itu saudara, dia tidak membiarkan kita itu terlalu bangga dengan pilihan itu. Apalagi saudara ketika Tuhan menyatakan dirinya di dalam kita. Kan tentu kan kita selama ini kan merasakan bagaimana Tuhan itu nyata. Tentu kan dari perkataan yang saudara dengarkan dari mulut saya ini kan. Kalau Roh Kudus itu tidak sudah bersiap untuk melihat mungkin nanti ada kecurangan di dalam diri saya, tentu dia tidak akan menyatakan itu kepada kita, saudara. Tetapi karena dia itu sudah, jadi Roh Kudus itu tahu, saudara, kapan saya bisa berbicara seperti itu. Karena kalau tidak kan, tentu saya akan menghujat Roh Kudus. Tentu kalau saya sampai kepada menghujat Roh Kudus, berarti kan saya itu sedang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Bukankah Tuhan yang memilih saya? Lalu kalau dia tidak siap
dengan efek di mana saya seperti dikatakan adalah miliknya iblis. Bagaimana mungkin saya diselamatkan? Kan ada riskan di situ. Di satu sisi ada tingkat kekudusan yang tinggi. Tetapi kalau langsung dia menyatakan kekudusannya itu, siapa akan bisa? Enggak ada. Bagaimana kita melihat Tuhan? Sungguh sangat sulit. Padahal tujuannya adalah ingin menampakkan dirinya kepada orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Tentu semua firman yang pernah diucapkannya akan sia-sia. Tetapi saudara, ketika kita sudah melihatnya dalam skala kecil, saudara, bagi Tuhan, saudara, awan sebesar telapak tangan itu sama saja dengan awan yang sangat hitam, itu sama saja. Begitu Elia mengatakan, siap, itu tandanya, cepat lari, katanya. Karena hujan sudah datang. Awan sebesar telapak tangan. Kalau dulu Elia itu belajar tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Oh, dari ini menguap segala macam, aduh. Sebesar telapak tangan itu mungkin itu halu lah gitu. Apa itu? Tapi ketika tiba-tiba rohnya melompat gitu, itu dia. Cepat hujan sudah datang, katanya. Disitulah perkataan itu langsung menjadikan hujan itu. Nah, sama saudara seperti yang kita alami. Walaupun yang kita alami seperti awan sebesar telapak tangan gitu kan. Ketika kita itu melihat sedikit gitu penampakan Tuhan itu gitu. Tetapi itu sama saja saudara dengan kita mengalami banyak sekali, atau bukan lagi sebesar awan telapak tangan, tapi sudah siap turun hujan gitu saudara. Makanya Tuhan juga kan mengatakan seperti itu, katamu masa menuai 4 bulan lagi, tapi lihatlah ladang sudah meningkat. Iya kan? Padahal saudara pada waktu itu saudara, ya murid-muridnya masih dalam bimbingannya dia. Kan mereka masih mengalami bagaimana mereka itu, bagaimana iman mereka itu benar-benar kocar-kacir saudara. Bagaimana Petrus memimpin murid-murid yang lain untuk pergi menangkap ikan lagi kan. Mungkin pada waktu itu saudara mereka sudah sangat nggak tahu mau dilakukan apa. Padahal Tuhan sudah menampakkan diri kepada mereka. Bilang suara Pak. Dan gimana cara melakukannya? Persis saudara ketika guru kita itu dipanggil saudara ya pulang. Benar-benar pada waktu itu saudara, waduh, sia-sia dong selama ini. Gitu. Gak tahu gimana caranya. Saudara. Tapi lihat saudara, bagaimana hebatnya Tuhan itu saudara. Ketika saudara saya mendengarkan, ketika saya menyampaikan tentang firman yang hambaku Musa telah mati itu saudara ya. Di situ benar-benar saudara. Ya sih. Padahal kan perkataan itu kan karena saya menyampaikan kan harusnya saya. Tapi kan tentu gak berani dong gitu kan. Melihat senior-senior saya gitu kan. Tapi saudara tiba-tiba Tuhan ingatkan gitu. Siapa di antara mereka yang pernah diberikan warisan? Gitu. Gak. Iya saudara. Oh gimana orang itu bilang saudara. Mau sehebat apapun, selama apapun mereka mengikuti. Ada juga yang mengaku-ngaku saudara. Gak bisa saudara. Tetapi saudara, mungkin kan orang, oh apa dia gak punya penglihatan kan. Mereka sangat mengandalkan itu saudara. Tetapi saudara, sama seperti dikatakan tadi, walaupun Yohanes
mungkin melakukan perbuatan yang besar, dia tidak bisa merepresentasikan Tuhan itu sendiri. Lalu saudara, kalau kita tertipu dengan pernyataan itu saudara, kita punya pengertian lain. Iblis bisa, nah terus kamu siapa dong? Nah, iblis akan mengucapkan perkataan seperti itu saudara. Misalnya, ketika saya mengatakan seperti ini, saudara mungkin akan berkata, karena Bapak itu sudah dipilih Tuhan menjadi full time, tentu, ya memang Bapak itulah. Gitu. Saudara, di situ saudara, iblis sudah menipu kita. Bukankah kedatangan Tuhan itu, dia seperti seorang yang ada di, seperti orang yang sakit, orang yang tidak punya pakaian, orang miskin. Kan gitu kan? Ketika aku lapar, engkau tidak berikan aku makan. Ketika aku ini. Ketika aku di rumah sakit, ketika aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Lalu bagaimana dengan diri kita? Ketika kita melihat itu, bukankah Tuhan itu rendah hati? Justru bukankah Tuhan itu ketika kita merasa diri kita siapalah saya? Apakah kita bisa menyambut Tuhan itu? Siapa kira-kira yang bisa menyambut Tuhan? Apakah orang kaya? Apakah ahli teologi ya? Apakah orang hebat? Tentu bukan kan? Orang yang hancur hati. Orang yang merindukan Tuhan dengan hatinya tulus. Kan itu kan? Perhatikan saudara ya. Cara Tuhan, cara dia mengajar kita, cara dia mengangkat kita. Cara dia membebaskan kita dari dunia ini. Dari semua kata-kata yang saudara dengar tadi. Kalau saudara simak dengan baik, gitu, saudara akan menemukan rahasianya. Iya. Memang gak layak saudara. Nampaknya menurut manusia, siapa yang layak? Mana layak saya saudara? Merepresentasikan Tuhan itu sendiri. Tapi justru disitulah misterinya saudara. Iya. Benar-benar saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita tidak lihat secara kasat mata. Dan roh kita itu tidak kayak dulu saudara, kalau kita merasakan Tuhan, kayak kita merinding gitu kan. Ingat gak dulu? Kalau kita menangis, kita mungkin tangan kita bergetar-getar, lalu orang mengatakan, dia kepenuhan Roh Kudus. Sekarang tidak ada. Tetapi, bukankah kita turut menyaksikan bahwa Tuhan itu sangat nyata sekali? Iya kan saudara? Iya saudara. Roh Kristus itu saudara kan dia datang. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Kalau aku membasuh kakimu, katanya, kamu pun mesti seperti itu. Aku yang adalah gurumu membasuh kakimu. Harus demikian juga di antara kamu. Kamu harus saling membasuh kakimu. Lihat itu saudara. Itulah Roh Kristus. Jadi pun sekalipun kita mengalami Tuhan itu sendiri, kita tidak punya spirit seperti pemerintah bangsa-bangsa. Ya, kita tidak memaksakan orang berubah. Mereka yang pergi meninggalkan kita sudah. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Kalau Tuhan mengatakan, memang aku tidak menetapkan mereka. Kalau Tuhan mengatakan itu saudara, itu firman. Tapi ketika
suatu saat sesuai dengan waktunya Tuhan, ternyata mereka sadar. Tunggulah firman apa yang aku ucapkan mengenai orang itu. Itulah saudara. Itu kan selalu baru kan? Bukankah kalau setiap orang mulai sadar dia, lalu dia berseru kepada Tuhan, bukankah Tuhan akan menunggu, akan melihat? Benarkah orang itu sudah sadar? Setelah pencarian apa yang dicapai mungkin sudah tercapai gitu kan. Kan itu kan ceritanya kan. Kan banyak orang selalu ingin mencapai apa yang dicapai. Dia mungkin belum pernah mengalaminya. Kekayaan, jabatan, atau apapun gitu. Kan sampai pada satu saat nanti ketika dia merasakan, oh sudah tercapai. Tapi ternyata sama aja. Saudara, ketika Tuhan cara perlahan membimbing kita, saudara, memang kita tidak tahu bagaimana nanti pelayanan ini, saudara. Tapi saudara, Tuhan itu membimbing kita secara perlahan. Kita kan tidak tahu kan, ketika anak-anak kita sudah menjadi besar, kita hantarkan mereka semua. Kita tidak tahu apa setelah itu, saudara. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah Tuhan senantiasa memberikan atau membuka, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi, engkau tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Dan pekerjaan roh tidaklah mampu engkau lakukan. Hikmat, keajaiban, dan tak terselaminya Tuhan, serta keseluruhan watak Tuhan yang dengannya Tuhan menghajar manusia, semuanya ini di luar kemampuanmu untuk mengungkapkannya. Makanya saya pilih, saudara, saya pilih untuk tidak berusaha memahami, tidak berusaha. Tapi bukan berarti saya menjadi pasif gitu, tidak. Tapi saya membiarkan diri gitu untuk ketika kita membicarakan satu bagian ini, kita persekutukan gitu. Di waktu lain, saudara, saya membaca juga gitu. Saya tidak membantah gitu. Jadi walaupun saya nggak mengerti, ada di dalam diri saya misalnya, siapa yang bisa dengarkan ini? Gitu. Saya saja yang sudah dengan tekun, gitu. Wah, haleluya juga, gitu kan. Tuhan tahu kan, semua apa yang saya pikirkan kan. Tapi Dia tahu juga, saudara, saya tidak membantah. Karena saya percaya Tuhan itu sendiri yang akan mengajari kita. Nah, disitulah saudara kita melihat, saudara. Jadi kan gak ada kan unsur iblis untuk menipu kita gitu ya. Sehalus apapun dia berusaha pakai topeng gitu ya. Ingin menipu saya, ingin menipu kita. Semakin hari semakin sulit ya. Kenapa, saudara? Dia mulai menemukan pekerjaannya di dalam kita, saudara. Oh, tentu dia akan dengan cepat, saudara, menyatakan rahasia-rahasianya, saudara. Dengan mudah saja kita mengetahuinya, sehingga kita tidak tertipu, saudara. Kita itu seperti ada benteng-benteng, saudara. Perisai-perisai. Ya firmannya. Jadi kalau yang dikatakan, jangan takut Parlin, akulah perisaimu. Bukan Tuhan itu sendiri dalam wujudnya gitu, tapi firmannya.
dan Roh Kudusnya. Gitu ya. Baik. Jadi oleh karena itu tidak ada gunanya berusaha untuk menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Engkau hanya akan memiliki nama dan bukan substansi. Tuhan itu sendiri telah datang, tetapi tidak seorang pun mengenalinya. Tetapi dia melanjutkan pekerjaannya dan melakukannya sebagai representasi Roh Kudus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tapi dia mengatakan, tetapi barang siapa yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Atau lebih tepatnya sebetulnya diberikan privilege. Jadi kalau diberikan kuasa itu kan seolah kuasa gitu. Bukan, tapi sebetulnya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menjadi anak Allah gitu loh. Atau lebih sederhananya, orang itu akan mengalami atau menghidupi anak Allah itu sendiri. Gak bertentangan itu sudah dengan firman Tuhan. Karena Tuhanlah jalan, Tuhanlah kebenaran, Tuhanlah hidup itu sendiri. Makanya dia menguatkan perkataan-perkataan hamba-hambanya katanya. Ternyata. Baik, gitu kan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat persekutuan ini. Terus Engkau yang memimpin dan mengajari kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan, Tuhan memberkati semua.